is not just wonderful. Indonesia is a wonderland. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari 10 ingin mengulas keragaman adat dan Indonesia. Perkenalkan, nama saya Aulianur Aziza dari absen 4. Perkenalkan, nama saya Edi Sulistyo dari absen 7. Perkenalkan, nama saya Hiranando Octaviano Firawan dari absen 14. Kenalkan, nama saya Nadia Sarasova absen 24. Perkenalkan, nama saya Nila Nelatur Iva dari absen 28. Perkenalkan, nama saya Nisha Aningrum dari absen 29. Rumah adat Gadang, rumah yang kerap juga disebut dengan istilah rumah Gonjong. Ini merupakan rumah suku Minangkabau. Keunikan rumah adat Minang ini adalah desain atap yang melengkung dan berujung runcing menyerupai tanduk kerbau. Sangat mudah menemukan rumah gadang di Provinsi Sumatera Barat karena sejumlah besar populasi suku Minangkabau berada di provinsi ini. Bentuk puncak dari atapnya runcing menyerupai bentuk tanduk kerbau. Bagian atap yang melengkung dan lancip pada rumah gadang bisa disebut dengan gonjong. Gonjong menjadi salah satu simbol atau ikon bagi masyarakat Minangkabau. Rumah adat Minangkabau terbentuk 4 persegi panjang dan terdiri atas 2 bagian, yaitu depan dan belakang. Pada umumnya, bagian depan rumah gadang penuh dengan ukiran ornamen dan biasanya bermotif akar, daun, bunga, serta bidang persegi 4 dan jajar rindang. Sedangkan pada bagian belakang atau luar dilapisi dengan belahan bambu. Rumah Panjang merupakan rumah adat khas suku Dayak Kalimantan Barat. Ciri-ciri rumah panjang adalah tanggung karena untuk menghindari banjir, ketinggiannya dari muka tanah mencapai 3-5 meter. Konsep besar pembangunan rumah panjang ini adalah untuk memperlihatkan arsitektur tradisional Kalimantan Barat yang memberikan suasana pengalaman baru di dalam pendekatan arsitektur vernakular yang sangat terasa akan konseptual kehidupan berkomunal. Selain itu, bangunan rumah adat Kalimantan Barat merupakan inti struktur sosial kehidupan orang Dayak. Budaya rumah panjang bagi suku Dayak merupakan cerminan mengenai kebersamaan dalam kehidupan sehari-hari. Di dalam bangunan rumah panjang, setiap kehidupan individu dalam rumah tangga dan masyarakat secara sistematis diatur melalui kesepakatan bersama. Bentuk massa dan orientasi bangunan rumah panjang mengikuti arah jalan dan tangga masuk selalu berada di samping kiri dan kanan. Selain itu, rumah panjang juga menerapkan beberapa ornamen pada dindingnya atau kolom dengan makna tertentu. Ornamen cacing bagiol merupakan motif yang terinspirasi pada cacing yang dianggap tepat untuk menggambarkan manusia Dayak secara khusus. Menurut mereka, seekor cacing yang lembut serta dengan fisiknya yang lembut sekalipun dapat melakukan perlawanan jika mereka terusik. Adapun juga yang berpendapat bentuk ornamen ini adalah bentuk yang diambil dari tumbuhan pakis. Garis lengkung dan lingkaran merupakan representasi dari lingkungan hidupnya. Dalam masyarakat Dayak Kalimantan merupakan simbol keturunan masyarakat yang tidak ada putus-putusnya yang dapat mempersatukan masyarakat Dayak. Rumah adat Joglo memiliki keunikan sendiri membedakan dengan rumah-rumah adat yang ada di Indonesia. Dari segi bentuk, arsitektur, bahan filosofi, dan jenis-jenisnya memiliki keunikan masing-masing. Dari segi bentuk, bangunannya atap joglo berbentuk tajung yang menyerupai gunung. Kemudian, itu ciri khas rumah joglo adalah bentuk atapnya. Atap rumah joglo merupakan gabungan dari 2 atap segitiga dan 2 atap trapesium.
Atap memiliki sudut kemiringan yang berbeda. Atap joglo selalu berada di tengah dan dikelilingi oleh atap rumah joglo dibentuk persegi dengan 4 tiang di tengahnya. 4 tiang penyangga, yaitu di bawah atap rumah joglo yang terlihat unik, terdapat 4 tiang di tengah rumah yang berukuran lebih tinggi untuk menopang atau menyangga atap. Keempat tiang itu biasanya disebut dengan sokok buku. Filosofi dari keempat tiang adalah gambaran kekuatan dari 4 penjuru mata angin. Oleh karena itu, masyarakat meyakini bahwa berlindung di rumah joglo dapat menghindari ketika ada bencana datang. Pintu di tengah rumah. Rumah adat joglo yang berasal dari Jawa ini memiliki 3 pintu utama, yaitu pintu utama di tengah dan pintu lainnya di kedua sisi kanan dan kiri. Tata letak pintu ini melambangkan kupu-kupu yang sedang berkembang dan berjuang di dalam sebuah keluarga besar. Selain itu, filosofi dari pintu rumah yang ada di tengah adalah keterbukaan dan kedekatan antara penghuni rumah dan tamu. Uniknya, di dalam rumah adat joglo ini biasanya terdapat ruangan khusus yang digunakan sebagai tempat perlindungan, tempat kepala keluarga mencari ketenangan batin, tempat beribadah, ataupun kegiatan sakral lainnya. Ruangan bernama gedongan ini juga bisa digunakan sebagai ruang istirahat. Tak jarang, ruang ini juga digunakan sebagai kamar pengantin yang baru menikah. Memiliki teras luas, biasanya rumah adat joglo memiliki teras luas dengan ukuran yang cukup luas. Teras yang luas ini memiliki fungsi tersendiri, sama seperti rumah adat Jawa Tengah lainnya. Fungsi teras yang luas untuk melakukan interaksi sosial seperti silaturahmi antar penghuni rumah dan masyarakat lain. Memiliki pagar mangkok. Berbeda dengan pagar rumah tradisional, pagar pada rumah joglo tidak terbuat dari bilah bambu, tetapi pagar rumah joglo yang bisa disebut dengan pagar mangkok ini berasal dari tanaman padu dengan ketinggian kurang dari 1 meter. Penggunaan pagar mangkok ini memiliki makna agar interaksi antar tetangga atau masyarakat lebih mudah terjadi dan terjalin dengan baik. Terima kasih. Tongkonan adalah rumah adat orang Toraja yang merupakan tempat tinggal, kekuasaan adat, dan perkembangan kehidupan sosial budaya orang Toraja. Tongkonan tidak bisa dimiliki oleh perseorangan, melainkan dimiliki secara komunal dan turun-temurun oleh keluarga atau suku tanah Toraja. Tongkonan biasanya dijaga dan dipelihara oleh seseorang yang dipercayakan mengelolanya atau Toma Kampai Tongkonan. Dan biasanya orang yang sekaligus membayar pajak bumi dan bangunan (PBB) serta menjaga, memelihara, dan mengorganisir upacara-upacara yang dilaksanakan oleh anggota keluarga tongkonan tersebut. Menggadaikan atau menjual harta tongkonan, khususnya rumah tongkonan dan atau lahan di mana ia didirikan, dipercaya akan membawa bencana. Beberapa wilayah di Toraja seperti Kecamatan Salu Putih, Kabupaten Tanah Toraja menyebut tongkonan dengan tongkonan. Arsitektur tongkonan dikenal dengan bentuknya yang khas melalui struktur bawah, tengah, dan atap memiliki keindahan estetika struktur dan konstruksinya. Sistem struktur dan konstruksinya. Arsitektur tongkonan merupakan sistem struktur yang terpisah antara bagian bawah, suluk benua, bagian tengah, kali benua, dan bagian atap rantiang benua. Setiap bagian memiliki sistem struktur dan konstruksi yang berbeda. Rumah adat NTT, Nusa Tenggara Timur, menjadi salah satu provinsi di Indonesia yang diincar banyak pelancong baik lokal sehingga mancanegara. Bagaimana tidak, NTT diisi oleh berbagai destinasi wisata alam yang sangat eksotis. Sebagai contoh ada Pulau Flores, Sumba, Komodo, Alar, Timur, dan lain-lain. Rumah adat dari NTT pertama adalah rumah Nusa Lain. Secara
bagian atas rumah musola ini terdiri dari kuda-kuda atau jera dan kayu palang yang menghubungkan tiang bisu dan tiang mangu. Rumah Honai. Rumah Honai merupakan salah satu rumah khas Papua, namun tidak dapat ditemukan di seluruh Papua. Hanya dapat temui pada suku Dani, tepatnya di Lembah Baliem, Kabupaten Jayawijaya, Papua. Honai merupakan sebutan untuk rumah adat yang ditempati oleh laki-laki. Sementara itu, rumah untuk perempuan memiliki sebutan yang berbeda, yaitu Ebek Ai. Keduanya sama-sama rumah khas Papua dan mampu menampung 5 hingga 10 orang. Ciri khas rumah Honai. Rumah ini memiliki ciri khas yaitu berbentuk dasar lingkaran dengan rangka kayu dan beratap kerucut yang terbuat dari jerami. Tinggi rumahnya hanya mencapai 2,5 meter. Uniknya, semua bahannya berasal dari kayu dan jerami atau ilalang. Rumah Honai tidak memiliki jendela dan hanya ada satu pintu. Hal ini bertujuan untuk melindungi dari suhu dingin. Mengingat suhu di sana bisa mencapai 10-15 derajat Celcius pada waktu malam. Sementara bentuk rumah dengan atap menutup hingga ke bawah ini ternyata bertujuan untuk melindungi seluruh permukaan dinding agar tidak terkena air hujan, sekaligus dapat meredam hawa dingin agar tidak masuk ke dalam rumah. Satu rumah Honai memiliki 2 lantai. Menariknya, meskipun mungil di dalam rumah ada 2 lantai dengan fungsi yang berbeda. I know